Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi hingga menyebabkan banjir terjadi di sejumlah wilayah. Waktu musim hujan ini juga sudah mulai bergeser, Pram. Kira-kira fenomena apa yang terjadi saat ini? Dan pemirsa sudah bersama kami, Ibu Dwi Korita, pemirsa. Ya, halo, selamat siang Ibu. Oh, selamat siang Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ibu, ini cuaca ekstrem sudah mulai terjadi. Apakah kami saat ini di bulan ini sudah memasuki musim penghujan puncaknya? Seperti itu apa seperti apa Ibu Dwi? Benar sekali. Jadi sebagaimana yang kami sebarluaskan ke seluruh publik ataupun berbagai pemerintah daerah dan kementerian lembaga terkait di bulan Agustus yang lalu. Diperkirakan musim hujan mulai masuk di bulan September secara tidak serem. Jadi saat ini sebagaimana yang telah diperkirakan kita berada pada awal musim hujan atau sebagian transisi dari musim hujan dari musim kemarau ke musim hujan. Dan itu sering seperti yang kami sampaikan sebelumnya, sering ditandai dengan kejadian cuaca ekstrim, termasuk kilat petir, angin kencang, dan puting beliung. Tidak hanya hujan lebat saja. Jadi memang benar saat ini memang sudah saatnya. Demikian. Oke, kira-kira Ibu untuk perakiraan cuaca sendiri di daerah Jabodetabek secara keseluruhan akan seperti apa ya Bu? Ini kan bisa sebagai antisipasi begitu untuk warga masyarakat. Baik, berdasarkan pantauan data observasi, radar serta satelit, kemudian juga melihat potensi dari model perakiraan cuaca, menunjukkan bahwa cuaca wilayah Jabodetabek masih cenderung berpotensi hujan intensitas sedang hingga lebat untuk 3 hingga 5 hari mendatang. Potensi hujan terjadi dominan di sore menjelang malam hari di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Depok, Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Demikian. Oke, Ibu Dwi, ini kan banyak warga kita yang beraktivitas di luar ruangan, Ibu. Mungkin untuk mewaspadai, Ibu, ini pukul berapa saja, Bu, yang harus diwaspadai oleh masyarakat, Bu, dengan ada datangnya musim hujan ini? Jadi biasanya terjadinya adalah sore atau siang menjelang sore, dan bahkan bisa sampai malam hari. Kalau masih pagi, umumnya ini masih cerah berawan hingga siang, tapi nanti setelah pukul, katakanlah, menjelang pukul 2 itu sudah mulai di beberapa tempat mulai terjadi hujan, ada yang mulai sore dan bisa berlangsung sampai malam hari. Intensitasnya sedang hingga lebat. Demikian. Berarti sebenarnya memang perlu diantisipasi untuk aktivitas di luar ruangan sore ke malam ya Bu ya, harus mulai membagi waktu juga yang ingin mobilisasi. Tapi sebenarnya Ibu kalau misalnya dilihat ini sebetulnya fenomena apa Bu? Ya. Jadi sebetulnya wilayah Indonesia ini karena posisinya berada di antara 2 benua dan 2 samudra besar, Pasifik dan Samudra Hindia, jadi kondisi iklim dan akhirnya cuaca itu sangat dipengaruhi dengan suhu muka air laut. Antara lain ya, terutama suhu muka air laut yang ada di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan di perairan wilayah Indonesia sendiri. Sehingga terjadinya saat ini pengaruh aliran pasokan aliran massa udara basah dari arah Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Yang sering disebut dari Samudra Pasifik saat ini fenomenanya adalah La Nina lemah, di Samudra Hindia adalah dipole ya, fenomena IOD, Indian Ocean Dipole. Nah, ini fenomena yang sifatnya regional atau global. Namun secara lokal, secara nasional di wilayah Indonesia yang sangat luas lautannya, ini suhu muka air lautnya kan masih relatif hangat. Sehingga juga memacu terjadinya intensitas penguapan air dan pembentukan awan-awan hujan. Selain itu juga beberapa kali terjadi sirkulasi siklonik dan gelombang atmosfer. Jadi fenomenanya memang sangat kompleks, baik secara global, regional, dan lokal di wilayah perairan Indonesia ataupun di daratan kepulauan Indonesia yang bergunung-gunung.
Demikian. Baik Ibu, dengan adanya fenomena Median-Julian Oscillation. Median-Julian Oscillation itu yang secara sesaat melintasi Indonesia, kumpulan awan-awan hujan dari arah Afrika, dari Samudra Hindia masuk ke wilayah Indonesia bagian barat, terus sampai menyeberang sampai ke timur. Ya Ibu. Kombinasi. Iya. Ibu Dwi, ini juga ada fenomena ini, apakah Ibu khususnya di wilayah Jabodetabek ini potensi banjir masih akan terus terjadi, Ibu? Iya. Jadi untuk wilayah Jabodetabek ini kami sampaikan untuk 3 hingga 5 hari mendatang intensitas hujan masih cukup tinggi 3 hingga 5 hari ke depan. Jadi masih perlu diwaspadai, untuk itu terus saja memantau. Kami menyiapkan praktik cuaca itu sepekan sebelum kejadian, diulang 2 hari sebelum kejadian, lalu 1 hari sebelum kejadian sampai 30 menit sebelum kejadian. Jadi mohon terus monitor aplikasi mobile phone info BMKG perkembangan dinamika cuaca ini. Baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu Karnawati untuk informasinya. Ini kami juga berharap mudah-mudahan para stakeholder bisa segera menyikapi untuk mengantisipasi banjir dan juga beberapa jalur atau jalan yang stuck. Dan warga juga harus ibu kota khususnya harus setiap waspada ya, setiap sore dan malam hari bahwa hujan akan turun dengan sangat deras. Terima kasih banyak Ibu Dwi telah bergabung bersama kami.